Getting ready to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. I love it, let's roll. Put your panties down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lilis Tiara. Saya mahasiswa semester 1 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dari Ruang 1C Universitas Asahan. Bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberi kita nikmat kesehatan dan keselamatan. Pada video ini, saya ingin menjelaskan materi tentang piranti kohensi dan koherensi. Piranti kohesi dan piranti koherensi. A. Piranti kohesi. B. Piranti koherensi. C. Aspek gramatikal. D. Aspek leksikal. A. Pengertian piranti kohesi. Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wancana, sehingga pengertian yang api atau koheren. Piranti kohesi dalam wancana ditandai dengan penggunaan piranti formal yang berupa bentuk linguistik yang berfungsi sebagai sarana penghubung. Kohesi merupakan keterpaduan bentuk, artinya unsur-unsur keterkaitan secara padu dan utuh. Keterkaitan itu dapat dicapai melalui penggunaan kata sambung, kata ganti, atau pengulangan kata kunci. Kohesi fokus pada hubungan formal antara elemen teks secara lebih spesifik. Kohesi mencakup berbagai teknik yang digunakan untuk mengaitkan bagian-bagian teks. Teknik-teknik ini meliputi pengulangan kata, penggunaan sinonim atau antonim, dan penggunaan frasa transisi. Kohesi memastikan bahwa pembaca dapat mengikuti alur teks dengan jelas, karena setiap bagian terhubung dengan bagian lainnya secara sistematis. Alat-alat seperti konjungsi, misalnya dan, tetapi, sehingga, juga berperan dalam memperjelas hubungan logis antara ide-ide yang berbeda. Bentuk-bentuk kohesi. 1. Referen. Dalam kohesi berfungsi untuk menghubungkan kata atau istilah dengan kata atau istilah lain sebagai acuannya atau referen. 2. Konjungsi. Konjungsi dalam kohesi, konjungsi berfungsi untuk menghubungkan antar klausa dalam kalimat, antar kalimat dalam paragraf, dan antar paragraf dalam teks. 3. Elips. Elips yaitu penghilang kata atau bagian kalimat. 4. Kohesi leksikal. Kohesi leksikal yaitu kepaduan kata yang dicapai dengan pemilihan kata seperti dengan pengulangan, sinonim, antonim, dan hiponim. B. Pengertian piranti koherensi. Koherensi adalah keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian lainnya, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Koherensi juga merupakan kepaduan makna. Koherensi berfokus pada struktur dan pengembangan makna secara keseluruhan. Koherensi melibatkan bagaimana ide-ide dalam sebuah teks disusun dan dikembangkan untuk membentuk pesan yang jelas dan mudah dipahami. Koherensi tercapai ketika informasi disajikan dengan cara yang logis dan teratur, sehingga pembaca dapat mengerti dan mengikuti argumen dan narasi dengan baik. Ini tidak hanya bergantung pada alat-alat linguistik, tetapi juga pada struktur dan organisasi teks secara keseluruhan. Sementara itu, keterpaduan atau koherensi mengharuskan unsur-unsur batinnya atau makna, konsep, dan pengetahuan atau saling keterpaduan. C. Aspek gramatikal. Gramatikal, sebuah pemaknaan kata dalam tata bahasa, menjadi hal penting karena mengandung pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Makna adalah sebuah kesatuan mental pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan lambang bahasa yang mewakilinya. Makna gramatikal
sangat bergantung pada struktur kalimatnya, sehingga gramatikal juga disebut dengan makna struktural. Maka, makna gramatikal akan berubah setelah mengalami proses struktural atau pengimbuhan, pengulangan, ataupun pemajemukan. Proses metaforis atau persamaan dan perbandingan kata, dan proses kontekstual atau disesuaikan dengan konteks pemakainya. Secara lebih rinci, aspek gramatikal wancana meliputi 1. Pengacuan atau referensi. 2. Penyulihan atau substitution. 3. Pelepasan atau elipsis. 4. Perangkaian atau conjunction. Berikut penjelasan keempat aspek gramatikal tersebut. A. Pengacuan atau referensi. Pengacuan atau referensi adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain atau suatu acuan yang mendahului atau mengikutinya. Berdasarkan tempatnya, pengacuan dibedakan menjadi dua jenis. 1. Pengacuan endofora apabila acuannya atau satu lingualnya yang diacu berada atau terdapat di dalam teks wancana itu. 2. Pengacuan exofora apabila acuannya berada atau terdapat di luar teks wancana. Berdasarkan bentuknya, referensi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Referensi dengan nama. Referensi ini dipakai untuk memperkenal topik atau subjek yang baru, sehingga tidak perlu disebut lagi pada bagian-bagian sesudahnya. B. Referensi dengan kata ganti. Referensi ini digunakan untuk menegaskan bahwa topiknya masih sama. C. Referensi dengan pelesapan. Referensi dengan pelesapan ialah penghilang dengan bagian-bagian tertentu dalam suatu kalimat untuk menunjukkan masih adanya pengacuan, bentuk, dan makna di dalam kalimatnya. Penyulian atau substitusi. Penyulian ialah salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa pengganti satu lingual tertentu yang telah disebut dengan satuan lingual lain dalam wancana untuk memperoleh unsur perbedaan. Substitusi dapat dibedakan menjadi substitusi normal, nominal, verbal, frasal, dan klausal. 3. Pelesapan atau elipsis. Peresapan atau elipsis salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa penghilangan atau pelesapan satu lingual tertentu yang telah disebut sebelumnya. 4. Perangkaian atau konjungsi. Perangkaian atau konjungsi salah satu jenis kohesi gramatikal yang dilakukan dengan cara menghubungkan unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wancana. Aspek leksikal. Aspek leksikal ialah kata yang belum mengalami proses penambahan imbuhan kata yang belum digabungkan dengan kata-kata yang lain. Ada beberapa unsur-unsur aspek leksikal, yaitu 1. Repetisi atau pengulangan. Pengulangan satuan lingual atau bunyi suku kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. 2. Sinonim atau padan kata. Sinonim atau padan kata dapat diartikan sebagai benda atau hal yang sama atau ungkapan yang maknanya kurang lebih sama dengan ungkapan lainnya. 3. Antonim atau lawan kata. Sebagai benda atau hal yang lain yang maknanya berlawan atau beroposisi dengan satuan lingual yang lain. 4. Kolokasi atau sanding kata. Menggunakan kata yang cenderung digunakan secara berdampingan. 5. Hiponimi atau hubungan atas bawah. Sebagai satuan bahasa atau kata, pirasah, kalimat yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna satuan lingual yang lain. 6. Ekuivalensi atau kesepadanan. Hubungan kesepadanan antara satuan lingual tertentu dengan satuan lingual yang lain dalam sebuah paradigma. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi piranti kohesi dan koherensi pada video saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.